Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 190, Allah telah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, pada suatu hari seorang ayah pulang dari kantor pukul 21. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sang anak sepertinya sudah menunggu lama. Kok belum tidur? Sapa sang ayah. Biasanya sang anak sudah lelap ketika ia pulang kerja. Kemudian bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari. Saat pagi itulah mereka baru bisa bertatap muka. Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa? Tanya sang anak. Loh, tumben kok nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya? Respon sang ayah. Ah enggak pak, aku cuma mau tanya aja, kata sang anak. Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400.000. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa 1 bulan berapa? Ayo, tanya sang papa. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sang anak lalu berlari mengambil kertas dari meja belajar. Sementara itu ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya. Jadi kalau 1 hari papa dibayar 400.000 untuk 10 jam, berarti 1 jam papa digaji 40.000 dong, ucap sang anak. Kamu pintar, sekarang tidur ya, sudah malam. Namun sang anak tidak mau beranjak. Papa, aku boleh pinjam uang 10.000 enggak? Ayahnya heran. Sudah malam nak, kamu untuk apa minta uang malam-malam begini? Sudah besok pagi saja. Sekarang kamu tidur. Tapi papa sudah sekarang tidur. Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anaknya sedang terisak-isak sambil memegang uang 30.000. Sambil mengelus kepala sang anak, ia berkata, maafkan papa ya, lagi pula mengapa kamu minta uang malam-malam begini? Besok kan masih bisa. Jangankan 10.000, lebih daripada itu juga boleh. Kamu mau pakai buat beli mainan apa kan? Mainan kan? Papa, aku nggak minta uang, aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku, ucap lirih sang anak. Iya. Tetapi buat apa? Tanya sang papa. Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8. Aku mau ajak papa main ular tangga. 1 jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tetapi cuma ada uang 30.000. Tadi papa bilang untuk 1 jam papa dibayar 40.000. Tapi karena uang tabunganku hanya 30.000 dan itu tidak cukup, aku mau pinjam 10.000 dari papa. Ia pun terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Ia terenyuh, kehilangan kata-kata dan menangis.
Kemudian ia segera merangkul sang anak yang disayanginya itu sambil menangis dan meminta maaf kepada sang anak. "Maafkan papa sayang," ujarnya. "Papa hilap. Selama ini papa lupa untuk apa papa bekerja keras. Maafkan papa anakku," kata sang ayah di tengah suara tangisnya. Sang anak hanya diam membisu dalam dekapan sang ayah. Sahabatku, sebenarnya apakah alasan kita untuk bekerja sangat keras dan mencari kesuksesan karir kita demi uang yang banyak, atau sesungguhnya demi keluarga kita? Seringkali kita bekerja terlalu sibuk sehingga kita melupakan bahwa pada akhirnya keluargalah yang terpenting. Tidak ada gunanya kita sukses, tetapi pada akhirnya keluarga kita telah meninggalkan kita atau hubungan kita dengan keluarga menjadi rusak. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, sungguh beruntung karena anak tersebut berani mencurahkan isi hatinya kepada orang tuanya. Seringkali anak cenderung diam dan bahkan tidak berbicara sama sekali tentang kondisinya kepada orang tua. Ketika ditanya, mereka hanya menjawab, "Tidak apa-apa." Bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kalau kita pun tidak tahu di mana letak masalahnya? Hal inilah seringkali terjadi pada anak, dan khususnya terjadi pada anak ketika masa remaja. Mereka merasa diabaikan atau ditinggalkan, tidak dicintai, tidak dihargai oleh orang tuanya sendiri. Pertanyaan berikutnya mungkin cukup berat untuk kita. Menurut Anda, lebih baik Anda mencintai anak Anda atau anak Anda merasa dicintai oleh Anda? Coba renungkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, saya ulangi lagi. Menurut Anda, lebih baik Anda mencintai anak Anda atau anak Anda merasa dicintai oleh Anda? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kebutuhan anak yang harus dipenuhi oleh orang tua bukan hanya dari segi materi dan jasad, melainkan dari segi batin dan emosional juga. Kebahagiaan yang diinginkan anak tidak hanya terletak dari kepuasan fisik, tetapi juga kepuasan psikologi, yakni perhatian dan kasih sayang. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga narasi ini dapat menginspirasi kita agar kita meluangkan waktu untuk memberi komunikasi, berdialog, berinteraksi dengan anak-anak, sehingga mereka tidak kehilangan waktu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.